Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pelajaran MDTA ya. Pelajaran apa itu? Yaitu pelajaran akhlak kelas 4 MDTA semester 1. Bab 1, akhlak kepada orang lain. Sub praktek akhlak mahmudah kepada orang lain. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, silahkan kalian persiapkan LKS MDTA-nya bab akhlak, bab 1 akhlak kepada orang lain. Silakan perhatikan slideshow-nya. Nah, yang pertama adalah praktek akhlak mahmudah kepada orang lain. Nomor 3 yaitu dermawan. Apa itu dermawan? Dermawan adalah sifat pemurah dari seseorang di mana dia tidak pelit dan tidak bakhil dalam memberikan sesuatu yang ia miliki. Jadi orang yang dermawan itu orang yang suka memberi ya. Dan yang perlu diingat anak-anak bahwa orang dermawan itu tidak harus orang yang banyak harta ya atau kaya raya ya. Orang dermawan itu bisa siapa saja. Justru terkadang kedermawanan itu sering timbul di antara orang-orang yang tidak mempunyai banyak harta. Namun dia senang untuk berbagi dan senang untuk memberi. Jadi untuk gemar atau senang memberi, kalian jangan menunggu banyak harta, jangan menunggu kaya raya. Nanti malah akhirnya tidak jadi gemar memberi. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sakhi qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar, wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Yang artinya kurang lebih, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi anak-anak, orang yang dermawan atau as-sakhi, ya, as-sakhiyu itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan tentunya kalau orang tersebut dekat dengan Allah, pastinya juga dekat dengan surga. Dan orang itu adalah orang-orang yang disenangi atau dekat dengan manusia dan tentunya jauh dari api neraka. Mengapa? Karena manusia mendoakan agar orang itu baik di dunia dan akhirat. Umpama nih kamu gemar memberi, gemar sodakoh, otomatis orang-orang yang menerima sodakoh dari kamu akan merasa senang dan pastinya akan mendoakanmu mudah-mudahan rezekinya mudah, rezekinya lancar, rezekinya banyak, hidup senang di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang pelit, nah ini, kalau orang pelit ini pasti orang-orang itu pada sebel, tidak senang dengannya, ya bahkan kehadirannya pun tidak ditunggu-tunggu. Ya, karena orang-orang pelit itu tidak membawa manfaat bagi orang yang lainnya.
Nah, di antara tingkatan dermawan itu ada dermawan harta, dermawan tenaga, dermawan waktu, dan dermawan ilmu. Bagi yang mempunyai kelebihan harta, bisa untuk saling berbagi harta. Bagi yang mempunyai kelebihan tenaga, bisa saling berbagi tenaga. Bagi yang mempunyai kelebihan waktu, bisa saling berbagi kebersamaan. Dan yang terakhir, bagi yang memiliki kelebihan ilmu, bisa saling berbagi ilmu. Yang penting ilmu-ilmu yang baik ya. Jangan ilmu-ilmu yang tidak baik. Contoh ilmu yang tidak baik apa? Ilmu mencuri ya. Jangan berbagi ilmu mencuri. Nah, kemudian yang keempat adalah senang tolong-menolong atau ta'awun. Sebagaimana di dalam firman Allah, Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, dari Quran surah Al-Maidah ayat 2 ini, kita bisa melihat bahwa tolong menolong atau ta'awun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Tapi Allah juga melarang kita tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, Nana, di sini disimpulkan bahwa tolong menolong itu ada dua. Tolong menolong yang baik dan tolong menolong yang buruk. Yang baik itu diperintahkan oleh Allah dan akan mendapatkan pahala. Yang buruk itu dilarang oleh Allah dan apabila dilakukan akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian ada klasifikasi atau pembagian ta'awun. Di antara klasifikasi atau pembagian ta'awun yang pertama adalah al-mu'in wal musta'in. Apa itu al-mu'in wal musta'in? Yaitu orang-orang yang memberi pertolongan dan juga meminta ditolong. Nah, ini adalah manusia yang wajar ya, artinya manusiawi umum ya. Orang menolong atau memberi pertolongan, tapi dia juga berharap nantinya kalau dia kesusahan, dia ingin ditolong. Nah, ini masih ya wajarlah manusia ya, manusiawi. Misalkan ada orang sedang membutuhkan uang, nah, kemudian kita berikan pinjaman. Harapannya nanti dia mau mengembalikan, dan kalau yang memberi pinjaman juga dalam keadaan susah, dia juga bisa minta pinjaman uang pada temannya tersebut. Ini masih manusiawi, masih wajar ya. Nah, yang kedua ini adalah layu'in walayastain. Apa itu layu'in walayastain? Yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta ditolong. Ini namanya orang yang penyendiri ya. Orangnya tidak mau nolong ya. Kalau bahasa Tegalnya itu urusan dewek-dewek ya. Kamu saya ya. Dia tidak mau menolong dan juga tidak minta untuk ditolong ya. Kemudian yang ketiga ada yastain wala yastain. Nah, apa itu yastain wala yastain? Nah, yaitu orang yang maunya minta tolong saja. Yastain itu minta tolong ya. Tapi dia tidak pernah mau menolongnya. Jadi ini adalah orang yang egois ya. Kalau minta tolong itu karep, tapi giliran dimintai bantuan itu ogah-ogahan atau tidak mau. Kemudian yang terakhir ini adalah yu'in wala yastain. Artinya orang yang selalu menolong orang lain namun dia tidak meminta balasan pertolongan mereka. Nah, ini yang paling bagus ini ya.
Orangnya gemar menolong tapi tidak berharap. Nah, karena berharap pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian ada faidah atau manfaat dari ta'awun atau saling tolong-menolong. Nah, di antara manfaat ta'awun atau tolong-menolong adalah pekerjaan selesai lebih sempurna. Dakwah akan lebih tersebar luas dan memperlancar pelaksanaan perintah Allah. Nah, kemudian melahirkan cinta kasih antar sesama manusia dan memperbanyak orang yang berbuat baik serta menampakkan persatuan. Nah, inilah anak-anak tugasnya, yaitu silahkan kalian hafalkan klasifikasi ta'awun. Nah, klasifikasi ta'awun itu tadi ada 4, al-mu'in wal musta'in, la yu'in wala yasta'in, yasta'in wala yasta'in, dan yu'in wala yasta'in. Kalian hafalkan beserta artinya, ya. Al-mu'in wal musta'in, orang yang memberi pertolongan dan juga minta ditolong. Layu'in wala yasta'in, orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta ditolong. Yasta'in wala yasta'in, orang yang gemar meminta tolong tapi tidak mau menolong. Yu'in wala yasta'in, orang yang gemar menolong tapi tidak berharap untuk ditolong. Nah, kemudian kalian rekam terus kirim ke Google Classroom ya. Sekarang mengirim tugasnya lewat Google Classroom, jangan lewat WA, oke? Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.